Sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada siang hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya sehari-hari bersama Tuhan. Bapa yang surga, mau berdoa Tuhan agar Engkau menguasai hati dan pikiran hamba-Mu supaya mulut hamba-Mu di dalam kendali Engkau, dan apa yang saya rasakan, saya alamin dalam kehidupan saya sehari-hari bersama Engkau boleh saya saksikan, dan terlebih Bapa boleh menjadi dampak bagi orang banyak. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya sehari-hari, bagaimana di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan kepada Tuhan, di dalam saya bergereja, di dalam saya melakukan aktivitas sehari-hari yang boleh saya alamin bersama Tuhan, sehingga boleh saya saksikan di dalam kesaksian pribadi saya ini, kesaksian iman tanpa batas ini, agar supaya boleh disaksikan oleh banyak orang dan boleh menjadikan berkat banyak orang, sehingga di dalam kehidupan saya sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai saksinya Tuhan, boleh Anda alamin tidak yang saya alamin sendiri, karena saya lebih mengalami lebih dahulu. Di dalam pelayanan saya sehari-hari, di dalam pelayanan saya di dalam gereja itu terkadang saya diberi kekuatan, diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan, bagaimana cara-cara melayani di dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapatkan dari banyak khotbah-khotbah, banyak dari YouTube, banyak dari pergumulan saya per hari dengar-dengar dengan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Itu boleh menjadi petunjuk bagi saya semua dan menjadi kekuatan bagi saya, menjadi landasan buat saya untuk bersaksi. Pada akhir-akhir ini saya memang diberikan pada Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan dan boleh menceritakan apa yang saya alamin, sehingga boleh berdampak kepada banyak orang. Memang di dalam kehidupan saya yang belakangan ini, saya dulu yang tidak diberi kesempatan untuk bersaksi karena memang kesibukan di dalam kehidupan saya sehari-hari, di dalam untuk menjalankan kehidupan ini, sehingga saya baru saat-saat ini diberi suatu kesempatan untuk boleh merekam mujizat-mujizat yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari, dan boleh menyaksikan kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi terkadang memang di dalam situasi keadaan seperti ini, di dalam situasi dunia yang serba sulit ini, apalagi saat ini saya juga lagi bergumul tentang kehidupan saya pribadi, yang pada saat ini saya sedang diuji dalam keuangan saya. Tetapi di dalam kelemahan ini saya ambil hikmatnya. Di dalam kelemahan ini saya boleh diberikan waktu untuk bersaksi, diberikan waktu untuk merekam kehidupan saya bersama Tuhan. Itu boleh saya rekam dan boleh menjadi kesaksian. Itu semuanya adalah rancangan-rancangan Tuhan. Memang di dalam kelemahan atau di dalam ujian-ujian ini, memang kalau kita selalu pikirkan secara dunia, secara ini memang sangat-sangat berat. Cuma saya juga mengingat kembali bahwa saya masih punya Tuhan Yesus yang selalu menolong, Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup saya. Itu menjadi kekuatan bagi saya, bahwa Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kita semuanya, anak-anak yang dikasihi. Tuhan tidak akan memberikan jalan buntu terhadap anak-anaknya. Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang terang, akan memberikan rancangan yang indah bagi saya. Itu adalah janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh saya rasakan, boleh saya aminin, bahwa itu semuanya akan terjadi di dalam ketika saat ini saya sedang ada kesesakan, ada ujian. Tapi saya yakin penyertaan Tuhan selalu ada, dan di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang baik, rencana yang indah.
Memang sih belakangan ini saya diberikan itu semuanya, tetapi saya akan ambil hikmatnya bahwa saya mengucap syukur, saya diberikan waktu untuk bersaksi, menyaksikan kehidupan saya dibukakan semua rancangan-rancangan Tuhan yang penyertaan Tuhan dari awal sampai sampai akhir saat ini. Justru saya dibukakan itu pada saat-saat sekarang ini, pada saat-saat saya mengalami suatu ujian, mengalami suatu kesesakan, mengalami suatu pergumulan. Di situ diperlihatkan semua kebesaran-kebesaran Tuhan selama penyertaan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Saya selalu mengucap bahwa Tuhan sungguh baik, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah. Saya sudah dituntun dari kehidupan saya yang dahulu sampai saat ini, itu semua karena rancangan-rancangan Tuhan. Sehingga pada saat ini saya boleh melihat kebesaran, penyertaan Tuhan bersama kita semua berkat-berkat, semua tuntunan-tuntunan itu semuanya boleh kami rasakan pada saat-saat sekarang ini. Tuhan itu punya rencana yang indah bagi kita, dan jalannya itu Tuhan yang sendiri yang tahu. Kita sebagai manusia harus selalu mengikuti rancangan-rancangan Tuhan, dan kita jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu telah mengasihi kita. Terbukti saat Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya dosa kita yang sangat berat ditebus dengan cara kematian Dia, dengan pencurahan darah Dia. Dan Tuhan tidak sampai di situ, Tuhan memberikan penyertaan melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia memberikan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita semuanya. Itu semuanya adalah kasih karunia pada kita semua anak-anak yang dikasihin. Tinggal sikap kita, apakah sikap kita mau membuka hati, apakah sikap kita mau menanggapin, apakah kita akan taat saat itu. Semua itu kembali kepada diri kita semua. Memang pada saat-saat kesesakan, pada saat-saat kita ada ujian, itu Tuhan lebih gampang kita lihat, itu memang ada istilahnya seperti itu. Tetapi untuk melihat Tuhan itu sebetulnya tidak harus susah dulu, tidak harus menderita dulu. Yang penting kita berserah diri, iman kita buka hati kita untuk melihat jalannya Tuhan itu dulu. Jangan menganggap bahwa saya harus susah dulu untuk lebih gampang berjumpa dengan Yesus, saya akan menderita dulu. Jangan. Itu boleh kita alamin semuanya, dan kita semuanya Tuhan itu menghendaki yang terbaik. Ketika kita saat bahagia, ketika saat kita diberkatin, kita juga akan lebih dekat lagi kepada Tuhan, mencari hikmatnya, dan di saat itu juga kita boleh lebih gampang menjadi dampak bagi orang lain. Tapi pada saat ini saya memang sedang diuji tentang kehidupan saya tidak akan menyerah, bahwa saya punya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu melindungi, dan Tuhan yang mempunyai rencana tentang hidup saya. Tuhan itu sangat-sangat baik. Tuhan itu selalu di dalam istilahnya selalu menyertai anak-anaknya yang dikasihin, selalu ada di dalam buat waktunya buat kita, ketika kita berseru pada Dia, ketika kita mengetuk pintunya, ketika kita mencari Tuhan, itu Tuhan selalu siap, selalu ada. Tinggal respect kita, tinggal diri kita, apakah diri kita itu menangkap itu hikmat-hikmat Tuhan yang mesti kita lakukan. Belum terlambat untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, dan itu semua boleh kita lakukan, itu semuanya boleh kita alamin kalau kita sering dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sering membaca Alkitab, sering saat teduh, sering intim dengan Tuhan, ya. Sering kita selalu memikirkan firman Tuhan, dan sering kita melakukan firman Tuhan. Itu dengan sendirinya hikmat Tuhan akan turun atas kita, dan kita boleh istilahnya menjadi saksinya dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan kita berumah tangga, dengan hidup kita bertetangga, dengan hidup kita bergereja.
kemudian berkomunitas, bersekutu. Itu kalau kita peka, kita dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun dan memberikan hikmat itu semuanya. Itu yang perlu kita ingat, bahwa tanpa adanya hikmat daripada Tuhan akan sia-sia di dalam kehidupan ini. Saya yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, bahwa kita percaya apabila kita di dalam ujian Dia, itu Tuhan pasti mempunyai cara yang baik. Tuhan mempunyai rencana yang indah buat hidup kita. Tuhan itu selalu merencanakan, baik itu melalui istilahnya sakit penyakit, baik melalui penderitaan kita, boleh melalui kelimpahan berkat kita, itu semuanya Tuhan rencanakan. Tetapi yang terpenting adalah hati kita, apakah mau membuka hati, menerima kuasa Roh Kudus untuk menyertai, membentuk kita. Itu kuncinya. Jadi percuma kalau misalnya kita udah hafal Alkitab, mahir di dalam hafal dan tentang kitab suci, mahir sudah istilahnya menguasai semua firman Tuhan, tetapi dia hanya menyimpan dalam hati. Itu tidak salah, tapi kurang-kurang lengkap kalau tidak menjadi pelaku firman. Itu akan percuma. Tetapi itu semuanya syarat-syarat yang tadi memang harus kita pelajari. Kita harus hafal Alkitab, kita harus hafal ayat-ayat, kita harus menyimpan di dalam hati dan menjadi pelaku firman. Itu yang akan berdampak kepada kita semuanya. Jangan untuk menghakimin kalau kita hafal dengan Alkitab. Jangan untuk merendah, istilahnya memberikan istilahnya kendor bagi orang-orang yang selalu akan maju dengan adanya pelaku firman. Tetapi itu semuanya untuk mendorong kita semua, untuk memberikan semangat kita semua. Karena dari awalnya Tuhan memilih semua manusia itu diciptakan untuk menjadi saksinya. Bukan si A, si B atau dipilih untuk digolongkan, dikelompokkan. Tidak, Tuhan itu tidak, kasihnya tidak berbeda-beda. Tetapi yang dikasihin Tuhan itu adalah memang belajar tentang Alkitab, menyimpan dalam hati, kemudian melakukannya dan berdampak. Itu yang digandakin Tuhan. Jangan sepenggal-sepenggal. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Saya harus berani menjadi saksinya kepada Tuhan, bahwa saya juga sudah bersaksi banyak di dalam hidup saya, penyertaan Tuhan, baik melalui sakit penyakit saya yang telah diberikan mukjizat, baik melalui saat penderitaan saya, ketika saya diuji, baik di dalam diluputkan dari kematian, kecelakaan yang maut, itu boleh saya alamin semua, dan itu menjadi kesaksian bagi saya di dalam kehidupan saya. Saya akan selalu bersaksi, saya akan selalu berbicara tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan. Untuk itu ayo kita selalu melayani Tuhan. Di dalam hati kita sudah sering mendengar firman Tuhan, kita sudah sering melihat khotbah-khotbah, kita mungkin sudah saat teduh, sudah tahu firman, tinggal kita lakukan firman itu sehingga berdampak. Itu yang diinginin Tuhan. Jadi kita sudah mendengar firman tiap minggu, setiap kebaktian tengah minggu, itu semuanya sudah kita terima, kita simpan. Dan jangan lupa kita jadikan itu patokan-patokan pegangan kita, kekuatan kita untuk menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berdampak. Dan dampak itu akan menjadikan buah-buah yang banyak. Yang itu yang dikehendakin oleh Tuhan. Bahwa kita ingat bahwa firman-Nya adalah menyelamatkan satu jiwa aja. Dunia, surga itu sudah bergoncang. Itu tujuan kita. Jadi jangan meremehkan kekuatan kita, jangan meremehkan siapa saya. Bahwa semuanya itu diberi kuasa Roh Kudus untuk semuanya boleh melakukan dan boleh menyaksikan. Dan terlebih akan membawa buah-buah roh yang sudah diberikan kepada kita oleh
kuasa Roh Kudus akan dituntun. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan memang semuanya harus, sekali lagi saya harus berbicara supaya tidak salah paham. Kita harus belajar firman, kita harus mengerti isi Alkitab, kita harus istilahnya menyimpan di dalam hati dan membagikan kepada orang lain. Jangan lupa menjadi pelaku firman. Ya, tidak salah itu semuanya, benar. Cuma jangan hal tersebut untuk menghakimin orang bahwa sehingga diri kita menjadi lemah, sehingga diri kita siapa saya, sehingga mau menjadi pelaku firman jadi takut, siapa saya orang yang bodoh. Saya semuanya diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, semuanya kita boleh mengalami bersama Tuhan. Jadi jangan kendor di dalam pelayanan kita semuanya. Kita semuanya bertanggung jawab di atas dunia ini. Tidak hanya sekelompok orang yang bertanggung jawab. Kalau sekelompok orang yang bertanggung jawab, mau kapan sampai selesainya kalau kita nggak ambil bagian? Penduduk Indonesia, khusus Indonesia saja, sudah tidak cukup untuk dilayani mereka-mereka yang punya talenta di sana, yang punya kuota yang terbatas. Kalau bukan kita individu yang melayani, siapa? Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang selalu dibagikan di gereja. Kita boleh melihat, kita sering melihat YouTube untuk menjadi tuntunan bagi kita, menjadi kekuatan kita, dan kita sering berdoa, dan kita sering istilahnya intim dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Itu sudah merupakan suatu bekal untuk kita menjadi saksinya. Jangan menunggu saya pintar dulu, saya hafal dulu. Yang jelas kita menangkap isi hati Tuhan, menangkap firman itu. Jadi kalau ditanyain seperti saya ditanyain ayatnya ada di mana, ini ada di mana, ya saya juga belum hafal kalau ditanya seperti itu. Tapi kalau isinya saya tangkap. Yang penting itu isinya kita tangkap, bukan hafal menghafal. Itu yang menjadi bahan perenungan buat kita. Kita harus maju terus, kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan terus. Ya, kita kan sudah didengar dengan firman Tuhan melalui khotbah, melalui perenungan, program-program gereja, program-program yang ada di YouTube, saat teduh, saat kita merenungkan firman-Nya. Itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Jangan menunggu hafal dulu, tapi kita menangkap itu isinya. Kehendak Tuhan itu kita tangkap dulu. Dan kalau kita tangkap itu semuanya, dan boleh kita syukurin, itu memampukan kita untuk melihat hikmat Tuhan. Dan pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu menjadi dasar pokoknya. Pengalaman kita yang sudah kita alamin bersama Tuhan itu menjadi kekuatan dan boleh menjadi dampak bagi orang lain. Tidak ada alasan lagi. Ya memang sebetulnya sih kita belajar dulu. Cuma kalau saat seperti ini kan seperti saya usia udah tua, saya nggak mungkin. Tetapi bukan tidak berguna kalau di dalam usia kita ini. Masih kita berguna. Di dalam penyertaan Tuhan itu boleh kita saksikan dan boleh menjadikan dampak. Tidak ada alasan bahwa saya harus belajar dulu, itu udah lewat waktunya. Tetapi saya harus mengambil hikmat Tuhan, dengar dengan firman, merenungkan firman-Nya, ambil saat teduh, itu menjadi kekuatan bagi saya. Apabila banyak orang yang mengatakan apapun yang dunia katakan, bawa di dalam doa. Dunia mengatakan bawa di dalam doa. Tuhan akan memberi hikmatnya, Tuhan akan memberi kekuatannya. Dan ingat, pembalasan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya melakukan pelaku firman. Kita tidak diberi kuasa untuk membalas. Itu Tuhan yang akan membalasnya. Kita mempunyai pembela, hakim yang jujur, hakim yang benar-benar kejujuran ada. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jangan memikirin yang aneh-aneh. Bawa dalam doa segala persoalannya. Ambil semua.
laporkan kepada Bapa kita. Seorang Bapa yang baik akan menanggapi. Dan Bapa itu sendiri mempunyai hati yang bijaksana. Bapa Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Itu yang perlu kita ingat. Ayo kita mulai pelayanan kita melalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh menjadi pelayan-pelayan firman, pelaku-pelaku firman, apapun pelayanannya di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam lingkungan, kita berbuat baik. Kita kembangkan itu kuasa roh, buah roh yang sudah kita terima. Di situ ada kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kuasai buah Roh Kudus itu sendiri, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Itu aja. Lainnya itu serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Salam.